Selamat malam Mas, perkenalkan nama saya Desin Felix, NLP 5025231046. Jadi saya ingin mendemokan eh, hasil revisi saya. Jadi untuk yang pertama itu kita disuruh masukin data penduduk beserta ini ya, eh, determinan ya. Kemudian kita disuruh bikin komen, itu swap sama answer. Jadi kalau nge-swap ini kita nge-swap determinan, determinannya. Kemudian yang pertama saya lakuin itu bikin struct humanity yang dalamnya itu ada cara nama dan integer determinan. Kemudian yang pertama saya lakuin ngebikin variabel p abcd sama key. Jadi p ini jumlah penduduknya. Kemudian habis nge-scan fp, saya deklarasiin struct humanity itu sebagai array sebesar p. Kemudian saya membuat loop sebesar p untuk nge-scan f nama yang saya masukin ke array i nama. Kemudian saya juga nge-scan F, A, B, C, D buat determinan. Ya rumusnya itu A kali D min B kali C. Itu saya masukin ke array I determinan. Jadi mereka sama-sama masuk ke array I. Kemudian saya nge-scan F lagi. Nge-scan F key, yaitu jumlah komennya tadi. Kemudian saya membuat loop sebesar key. Kemudian kemudian saya nge-scan F ini ya, komennya swap atau answer. Kemudian jika instruksinya swap, itu kita suruh nge-scan F dua nama. Maka di sini saya bikin scan F nama satu, nama dua. Jadi saya buat variabel baru lagi, itu string nama satu dan nama dua. Kemudian saya bikin loop sebesar C, sebesar P, penduduk tadi, sebesar sebesar P. Kemudian jika eh, namanya itu sama dengan LJ nama, nama satu sama dengan LJ nama, maka posisi determinan itu sama dengan J. Terus saya juga terus bikin if lagi bawahnya, jika nama 2 sama dengan LJ nama, maka posisi determinannya sama dengan J. Kemudian untuk nukar determinannya, saya bikin variabel lagi, temp, untuk temporary. Jadi tempnya saya sama denganin posisi determinan satu, kemudian posisi determinan satu itu saya sama denganin posisi determinan dua. Kemudian posisi determinan dua itu saya sama denganin temp yang di atas tadi. Jadi udah ketukar dia. Jadi misalnya, jadi jika eh, instructionnya instructionnya itu sama dengan answer, maka dia bakal nge-scan F satu nama. Kemudian saya bikin loop lagi sebesar P. Jika nama satunya sama dengan J nama, maka dia bakal print F namanya dan juga determinannya. Jadi kayak gini outputnya. Kemudian untuk nomor dua, itu kita disuruh eh, nge-scan F jumlah test case. Kemudian ini jumlah barang yang diacak. Kemudian ini sudah nge-scan F jumlah barang yang dicari. Kemudian ini nge-scan F barangnya. Jadi yang pertama saya lakuin bikin variabel P, N, K. Itu sesuai yang di soal. Kemudian saya bikin string dua dimensi. Jadi supaya misalnya ini kan indeks satu. Kalau misalnya saya cuma bikin satu, nanti jadinya ini indeks satu, indeks dua, indeks tiga, indeks empat. Tapi kalau misalnya bikin dua, jadinya misalnya sini indeks satu, nanti langsung topi gitu. Jadi supaya lebih gampang. Kemudian saya scan F, itu T, jumlah test case. Kemudian hmm, saya bikin loop
sebesar T. Kemudian saya nge-scan F jumlah barangnya. Itu variabelnya N. Kemudian saya bikin loop lagi sebesar N. Kemudian saya nge-scan F, jumlah barang yang dicari di barang J. Kemudian saya juga nge-scan F, jumlah barang yang dicari. Bikin loop lagi sebesar K. Kemudian untuk mencarinya kita bikin loop, bikin loop lagi, bikin loop eh, I sebesar K dan juga J sebesar N. N itu barang, kalau K itu yang dicari tadi. Kemudian carinya pakai strcmp. Jadi jika yang dicari indeks I sama dengan barang indeks J, jadi dia kayak akan misalnya dia di sini, terus dia ke indeks 0, apakah sama? Enggak. Indeks 2 sama? Enggak. Ke indeks 3, apakah sama? Enggak. Kemudian ke indeks 4 sama, maka dia bakal nge F ditemukan di laci ke indeks J tambah satu. Soalnya kalau A indeksnya dari 0, sedangkan di soal itu dari satu. Jadi J tambah satu. Jadinya indeks 4. Ditemukan di laci keempat. Kemudian jika yang dicari array I tidak sama dengan barang array J, maka no-nya sama dengan ditambah satu. Kemudian jika no-nya lebih besar sama dengan N, maka bakal nge F, maaf belum terlacak. Kemudian dia bakal naik lagi dan bakal ngeset no-nya sama dengan nol. Jadi misalnya pensil naik di indeks 1, di indeks 0 nggak ada, di indeks 2 juga nggak ada, indeks 3 nggak ada, indeks 4 nggak ada, maka bakal nge F, maaf belum terlacak. Sekian. Kemudian untuk soal yang ketiga ini kita disuruh nge-input, awalnya kita disuruh nge-input tiga, tiga itu jumlah biodata yang mau kita masukin. Tiga, terus kita ini masukin bio, masukin datanya. Kemudian kalau satu itu, kemudian kita dapat tiga komen. Kalau komen satu itu eh, kita disuruh nge F berdasarkan data yang ditampilin. Kemudian kalau dua itu kita disuruh nge-swap semua datanya. Kemudian yang ketiga itu kita disuruh nge-swap tapi cuma satu data doang, misal nama. Jadi kita nge-swap namanya. Kemudian kalau misal satu itu kita disuruh nge F semua data. Nah, kemudian code saya seperti ini. Jadi pertama saya eh, buat struct biodata dulu. Isi nama, NPP, angkatan, umur, dan asal. Kemudian eh, di integer main-nya, pertama saya ngedeklarasiin variable N, itu jumlah mahasiswanya, jumlah mahasiswa yang bakal kita masukin nanti. Kemudian nge-scan F, N, kemudian saya yang deklarasiin struct biodata itu sebagai array sebesar N, kemudian saya buat loop sebesar N, kemudian saya pakai gets untuk dapetin datanya, pakai gets supaya spasi itu bisa ke detect. Kemudian while true, saya bikin variable lagi, comment dan data, string data. Kemudian jika komennya itu sama dengan satu, satu tadi kan kita ngapain sesuai data yang dimasukin di sini, misalnya Kyoto. Jadi pertama kita scan F datanya. Ini pertama kita scan F comment. Jika komennya satu, maka bakal masuk ke sini. Kemudian kita scan F datanya. Misalnya datanya Kyoto. Kyoto, kemudian nama. Apakah namanya sama dengan data? Nggak sama.
Jadinya ini enggak, kemudian NLP juga enggak, angkatan enggak, mulai enggak, kemudian asal. Karena Kyoto itu kan kita masukin tadi ke eh, asal. Kemudian di sini i asal itu sama dengan data sama. Kemudian dia bakal ngeprint f ini. Kemudian dia sama dengan satu. Maka bakal jadi seperti ini. Kemudian eh, if comment sama dengan dua, dia bakal nge-swap semua data. Saya bikin string lagi yaitu temp. Kemudian saya scan f. Kalau comment dua kita bisa scan f ini dua indeks. Jadi saya bikin lagi variabel di sini a sama b. Kemudian saya scan f dulu a AB-nya, kemudian pakai strcpy untuk copy. Jadi tem bakal ngopi array A nama, kemudian array A nama bakal ngopi array B nama, kemudian array B bakal ngopi si tem. Sama bawahnya juga NLP angkatan umur sama asal. Saya sama seperti ini, dia bakal ngeswap semua datanya. Kemudian kalau comment 3 itu kita ngeswap cuman satu data doang. Jadi eh, saya buat char tem lagi, kemudian saya membuat scanf data A dan B. Kemudian jika datanya sama dengan nama, bakal masuk ke sini, dia bakal ngebalik, bakal bakal ngetukar ya. Jika datanya sama dengan NLP bakal bakal nukar NLP, jika datanya sama dengan angkatan bakal nukar angkatan, jika datanya sama dengan umur maka bakal nukar umur, jika datanya sama dengan asal maka bakal nukar asalnya. Kemudian jika kombinasi dengan satu bakal ngeprint semuanya. Contohnya di sini dua, dua kita sudah nukar indeks nol sama satu. Berarti indeks nol itu Gojo, indeks 2 Sukuna. Kemudian eh, berarti bakal nukar ya. Kemudian dia disuruh ngeprint satu Henko. Karena udah tukar tadi Gojo sama Sukuna, berarti indeks satu itu siapa? Eh, berarti Henko. Karena Henko nggak ada di data, ya Henko nggak ada di data, makanya hasilnya data tidak ditemukan. Kemudian untuk tiga kita nge-swap datanya doang, nge-swap nama si indeks 2 itu si Zenin, kemudian indeks 0 ini kita udah ubah jadi Sukuna, maka hasilnya akan seperti ini. Nama Sukuna bakal berubah di sini, Zenin ke sini, kemudian indeks satu tadi yang kita tukar ya, jadi Gojo di tengah. Sekian untuk soal nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk soal nomor 4 ini kita disuruh, pertama kita disuruh ke scanf jumlah, ini jumlah peti dan jumlah isinya ini. Kemudian kalau dua ini jumlah pertanyaannya. Jadi code saya seperti ini. Pertama saya bikin variabel n. N itu banyaknya ini. Kemudian key itu banyaknya pertanyaan ini. Kemudian saya bikin eh, variabel lagi peti 100. Kemudian kalau cari isi
Saya bikin dua dimensi jadinya 100 100. Kemudian saya bikin variabel tanya yang besarnya 100 juga. Kemudian saya nge-scan F ini N dan key. Kemudian saya bikin loop sebesar N buat nge-scan F si petinya, buat nge-scan F si peti sama nge-scan F si isinya sama-sama di array I. Kemudian saya bikin loop lagi, I-nya sebesar key. Kemudian eh, saya nge-scan F tanya array I. Ini saya nge bikin dua loop, I sebesar key dan C sebesar N. Kemudian eh, di sini saya bikin variabel beda sama dengan nol. Kemudian untuk kita cari ini, untuk ngecek ke sini, saya menggunakan if tanya array I sama dengan peti array J. Kalau misalnya sama, dia bakal ngapain F isinya, isi array J. Tapi kalau misalnya beda, bedanya di plus satu, kemudian jika bedanya lebih besar sama dengan N, maka bakal ngapain F emang ada isinya. Contohnya kayak gini. Ini 3 sama 2. Berarti kita bakal nge-scan F ini dulu. Kemudian kita bakal nge-scan F2 ini. Kemudian jika tanya I, indeks 1, indeks 0, dia bakal ngecek ke indeks 0 dulu. Apakah sama? Enggak. Kemudian ke indeks 1, apakah sama? Juga enggak. Ke indeks 3, juga enggak sama. Maka bedanya, maka tanya array I tidak sama dengan peti array C. Maka bedanya jadi plus 1. Kemudian if bedanya sama dengan N. Lebih besar sama dengan N. Kemudian naik ke atas lagi, bedanya sama dengan nol, di reset lagi. Kemudian eh, ke sini berarti. Kemudian dia bakal apakah array satu ini sama dengan ini? Enggak. Kemudian dia ngecek ke sini. Kemudian ini sama, maka dia bakal ngapain F isinya C. Jadinya emang ada isinya. Karena ini nggak sama, kemudian kalau ini sama, bakal ngapain isinya. Sekian dari saya, Mas. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.